Iqbal Jalil Channel, inspirasi tanpa menggurui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pemirsa Iqbal Jalil Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami hadir dalam program ngopi atau ngobrol perkuatan iman, yang kali ini kita berada di dalam studio mini Iqbal Jalil Channel. Alhamdulillah, pada Jumat pagi yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita sudah bersama dengan guru kita Ustadz Ikhwan Jufri. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Syukur Ustadz telah hadir di studio kami. Jazakallah. Jadi bersama dengan Ustadz Ikhwan Jufri, beberapa menit ke depan insya Allah kita akan berbicara tentang atau beliau akan bertausiah tentang tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Untuk mempersingkat waktu Ustadz, tafadhal masykur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sekarang berada di studio yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dari tempat ini lahir kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan untuk pribadi muslim, untuk umat dan untuk dunia tentunya, sebagai salah satu tujuan dan visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak ada kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah, pagi ini sama-sama kita akan bersama sedikit mengupas tentang apa itu tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs. Insyaallah dua kata ini sering kita dengar ya, sering dibahas di berbagai berbagai taklim, tapi insyaallah tidak akan mengurangi keberkahan dari pembahasan kita di pagi yang berkah ini insyaallah. Tazkiyatun nafs itu adalah merupakan usaha seseorang untuk bagaimana terus menjaga kebersihan jiwanya. Kalau setiap hari kita mandi, kita berganti pakaian, ya kan? Tidak mungkin ada di antara kita yang bajunya 1 minggu itu terus, tidak mungkin ya. Harus dia ganti, harus dia mandi. Saya yakin kalau ada yang tidak mandi 3 hari, baunya ini sudah seperti mungkin ikan asin ya. Tapi ketika jiwa kita juga itu seperti pakaian. Jadi pakaian itu ada 2, ada pakaian lahir, ada pakaian batin. Ya, kalau pakaian lahir ini pakaian yang kita pakai ini baju, celana, ada mungkin yang pakai gamis, ada yang mungkin yang pakai aksesoris, peci dan sebagainya. Itu setiap hari kita ganti, setiap hari kita bersihkan, kita laundry, kita cuci dan sebagainya. Nah, ada pakaian yang batin, yang tak nampak, ya, yang tidak kelihatan, yang harus juga kita tiap hari bersihkan, tiap saat kita harus sucikan. Nah, ini yang jauh lebih penting sebenarnya. Justru yang batin ini, yang tak nampak ini jauh lebih penting untuk kita bersihkan. Nah, apa itu? Itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Membersihkan upaya kita untuk mensucikan, mencuci pakaian batin kita yang tak nampak ini. Itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs terdiri dari 2 kata. Ya, kalau kita mau merujuk kepada beberapa literatur dan pengertian para ulama, tazkiyatun nafs itu adalah tazkiyah dari kata berakar dari kata yang sama dengan zakat. Ya, dengan kata zakat. Apa itu zakat? Yuzakki tazkiyatan, membersihkan, tathir.
Ya, kemudian ada dua makna yang hampir sepadan dengan kata tazkiyah itu. Yang kedua itu adalah az-ziyadah wan numu, bertambah, ya. Jadi dalam tazkiyatun nafs ada dua targetnya. Yang pertama adalah mensucikan jiwa kita, tathhir an-nafs, ya, membersihkan, mensucikan. Kemudian yang kedua adalah az-ziyadah wan numu. Harus ada pertambahan nilai. Harus ada pertambahan kebaikan-kebaikan. Kalau hanya dibersihkan saja belum cukup. Tapi ada harus nilai yang bertambah. Entah itu nilai yang disebut dengan nilai rohaniyah, ya, bersifat rohani, kemudian jasadiyah, jasmaniyah, dan nilai-nilai akhlak tentunya yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Nah, ini pengertian awal dari tazkiyatun nafs. Dan ini Rasulullah SAW sangat wanti-wanti, ya, wanti-wanti. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah 10 kali berturut-turut sebelum Allah menjelaskan tentang tazkiyatun nafs. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa tafsir menyebutkan tidak ada sumpah yang Allah sebutkan kecuali di belakangnya ada sebuah berita yang penting, ya. Nah, Allah bersumpah 10 kali dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wadhuhaha, al-qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. 10 ayat pertama Allah bersumpah dengan seluruh ciptaannya, demi matahari, ya, dan demi waktu duha, dan demi bulan, ya, dan seterusnya. Kemudian Allah menyambung, mengidhafahkan, menyandarkan sebuah berita, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, ya, beruntunglah orang-orang yang membersihkan senantiasa pakaian batinnya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya, mengotori pakaian batinnya, ya. Dan inilah yang menjadi sebuah konsen kita di dalam program mensucikan jiwa. Banyak sekali hal-hal yang terkait dengannya. Misalnya yang paling sederhana adalah bagaimana pertama kita menjaga niat. Ini masuk dalam bingkai tazkiyatun nafs, ya, yang tak nampak. Menjaga niat dalam ibadah, kemudian memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperdalam nilai-nilai akhlak karimah. Itu semua masuk dalam bingkai tazkiyatun nafs. Dan sekali lagi, tazkiyatun nafs memiliki dua target. Yang pertama, mensucikan, membersihkan pakaian batin kita. Yang kedua, setelah disucikan, ditanamkanlah kebaikan-kebaikan, nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang positif di dalam jiwa tersebut. Kemudian an-nafs sendiri, insyaallah kita sudah tahu, dia bermakna jiwa dan bermakna nafsu, ya. Jiwa dan nafsu inilah ketika kita tidak mampu mengendalikannya, dia akan menjadikan kita budak, ya. Makanya ada istilah biasa, ya, budak nafsu. Budak, ya, diperbudak nafsu. Nafsu ini kan banyak macamnya. Ada dari pribadi sendiri, ada dari harta, ada dari keluarga, tahta, apalagi harta, tahta, wanita, dan pulsa. Nah, itu juga. Kuota, ya, kuota. Ini nafsu semua. Kalau kita tidak mampu mengendalikan yang ada dalam nafs kita, nah, itu juga bagian dari tazkiyah, pengendalian. Bagaimana kita membersihkan, kembali lagi bagaimana kita membersihkan dari berbagai macam kepentingan-kepentingan selain kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalamnya. Itu masuk dalam agenda tazkiyah, ya, tazkiyah. Saya kira untuk pengantar seperti itu, insyaallah pendalaman tazkiyatun nafs ini sudah banyak dikaji oleh para ulama, misalnya oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya beliau. Ada juga ulama yang terkenal, Imam Al-Ghazali, ya, beliau juga sangat detail sekali membahas tentang tazkiyatun nafs, dan
ulama-ulama yang lain juga, ya, kaitannya dengan tazkiyatun nafs ini penting sekali agar kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat tentunya insyaallah. Dan metode yang paling jitu untuk mensucikan jiwa kita adalah dengan pertama adalah dengan membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an ini adalah jalan satu-satunya untuk mengembalikan kita kepada fitrah, ya, jiwa itu sendiri. Fitrah jiwa itu adalah suci, kemudian dia subur dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah. Ya. Iya, Masya Allah Ustaz. Ya. Jadi pemirsa Iqbal Jalil Channel, sangat menarik pembahasan kita pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Tadi sudah Ustadz Ikhwan sampaikan salah satu poin penting bahwa sebagaimana ayat yang dinukil tadi, bahwa sangat beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Betul. Nah, apalagi fenomena atau kondisi zaman sekarang ini Ustadz, luar biasa ya. Betul. Ya terkadang kita lihat apa yang menjadi fenomena di media sosial atau di dunia nyata, sangat gampangnya orang untuk saling mencaci, Betul sekali. saling mengadu domba, memfitnah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini Ustadz, kalau tidak dibarengi dengan upaya-upaya untuk mensucikan jiwa, tentu ini akan berdampak kronik Ustadz ya. Betul. Kronis tentunya. Nah Ustadz, mungkin ada tips-tips buat pemirsa kita, kira-kira apa-apa saja nih yang mesti kita lakukan dalam upaya-upaya penyucian jiwa ini, seperti yang tadi sudah disampaikan dengan rutin membaca Al-Quran misalnya. Ya. Dan mungkin ada lagi Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, memang kita tidak bisa pungkiri saat ini media sosial ini menjadi sebuah tempat yang tidak bisa kita kendalikan ya. Semua bisa berkomentar, semua bisa menyampaikan pendapat, semua bisa mendukung siapapun atau menjatuhkan siapapun, menghina siapapun, ya, membohongi siapapun. Ini kalau tanpa kita mempelajari dan mengetahui ilmu tazkiyatun nafs, mengendalikan jiwa kita, maka ini berbahaya sekali. Bukan hanya semata-mata sebuah penampilan saja yang dibangun oleh Rasulullah, tapi membangun sebuah karakter muslim. Bagaimana tangannya, bagaimana lisannya, bagaimana matanya, itu mampu dikendalikan. Dan itu adalah upaya terbesar seorang muslim untuk menjadi pemimpin terhadap dirinya. Karena Rasulullah bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya sekedar memimpin satu jamaah, memimpin satu kaum, memimpin satu kampung dalam lingkup kepemimpinan, ya. Akan tetapi lebih daripada itu, kata Nabi SAW, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika kalian menjadi seorang pemimpin, pasti kalian akan ditanya tentang siapa yang kalian pimpin tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, tentunya bukan hanya sekedar bawahan yang kita pimpin, akan tetapi lingkup terkecil adalah diri kita sendiri. Kita ini semua, kata Nabi, adalah pemimpin terhadap diri kita sendiri. Kita pemimpin terhadap semua anggota tubuh kita, dan kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Dan ini adalah sebuah konsep dasar di dalam membangun sebuah kesadaran yang harus dibangun, ya, bahwa kita ini semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salah menyebutkan satu kata kunci. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkata tidak hanya dalam lisan kita, tapi sekarang ini kata-kata itu diwakili oleh tangan kita, ya. Jari-jari kita, jempol kita ini akan berkata-kata juga. Kalau kita tidak sanggup, ya, berkata-kata yang baik, minimal kita diam.
dan ini adalah merupakan usaha kita untuk menjaga diri kita, membersihkannya dari penyakit-penyakit yang bisa menjangkiti jiwa kita. Dan tentunya insya Allah dengan tadi membangun kesadaran, kemudian menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, insyaallah itu akan membuat kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dijaga dalam bingkai tazkiyatun nafs tadi. Insyaallah. Masya Allah. Iya. Pemirsa Iqbal Jalil Channel, sangat jelas tadi Ustadz yang sudah sampaikan bahwa memang salah satu cara yang paling bagus untuk senantiasa mensucikan jiwa kita itu ialah dengan membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran. Maka insya Allah upaya-upaya seperti itu akan membersihkan jiwa kita. Ustaz, mungkin sebagai closing statement, sekedar informasi juga bahwa insya Allah teman-teman dari QHI ya, dalam waktu dekat akan mengadakan Ruqyah Fest. Nah, mungkin Ustadz Ikhwan bisa menyampaikan informasinya kepada pemirsa kita agar bisa ikut mendukung dan mendoakan, minimal berpartisipasi dalam kegiatan atau hajatan dari yang sebenarnya beberapa bulan lalu akan kita gelar ya, cuman karena qadarullah pandemi ini sehingga pelaksanaannya tertunda. Ustaz. Ya, alhamdulillah Makassar kembali akan mendapatkan kesempatan emas untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan Ruqyah Fest. Apa itu Ruqyah Fest? Kegiatan tentang bagaimana membersihkan jiwa kita dengan metode Al-Quran atau yang biasa kita kenal dengan Ruqyah Syar'iyah. Ini juga ada kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Bagaimana kita membersihkan jiwa, mereset kembali jiwa kita untuk kembali dekat dengan Allah. Kemudian tagline yang kita usung ini luar biasa ya. Sempurnakan hijrah dengan ruqyah. Artinya banyak orang selama ini yang mengaku sudah berhijrah ya. Baik yang mungkin hijrahnya sudah lama maupun yang baru-baru saja berhijrah, tapi ternyata lagi-lagi karena hijrah ini adalah merupakan perbuatan yang mulia, perbuatan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha menggagalkan hijrah. Banyak orang yang dahulunya mungkin ya dekat dengan benda-benda atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik khamar maupun narkoba ya. Kemudian dia berhijrah, dia berhenti. Tapi ternyata di tengah perjalanan hijrahnya tergoda kembali, ya, tergoda kembali dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa terlepas dari godaan-godaan syaitan, baik syaitan yang berbentuk jin itu sendiri maupun syaitan yang berbentuk manusia. Ini kan syaitan dua jenisnya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kalau golongan jin, syaitan dari golongan jin dibacakan ayat kursi kabur, ya. Tapi kalau golongan manusia dibacakan ayat kursi malah mendekat. Dilempar pi kursi mungkin baru kabur ya. Nah, ini yang penting. Nah, cara kita untuk mentazkiyah nafs kita ada metodenya, ada caranya. Selain dengan pendekatan Qur'ani tadi, ada satu metode yang sangat detail yang Rasulullah ajarkan, dan ini menjadi sebuah solusi untuk umat kita di era yang luar biasa, fitnah yang luar biasa ini, ya. Dari sisi ekonomi banyak, dari sisi politik, dari sisi pengobatan, ya. Sekarang banyak yang beredar obat-obat yang belum tentu kita tahu itu halal atau haramnya, ya. Makanya Islam datang memberikan solusi, ya. Apa solusinya? Quran. Itulah solusi yang Allah tawarkan. Lewat ruqyah syar'iyah kita akan belajar bagaimana menyembuhkan diri kita, bagaimana menterapi diri kita dengan metode Qur'ani, bagaimana sembuh tanpa kita butuh siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan Quran. Dan inilah yang Allah janjikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, di dalamnya tidak ada isi dari Al-Quran kecuali shifaa'un, kesembuhan, wa rahmah,
dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin bagi orang-orang yang percaya, dan tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang ingkar, yang zalim, kecuali kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, melalui studio yang dirahmati Allah, saya mengajak seluruh kaum muslimin dimanapun berada untuk hadir mengikuti kegiatan Ruqyah Fest. Insyaallah akan dihadiri oleh pakar-pakar ruqyah syar'iyyah, akan mengajar kita, menuntun kita untuk mentazkiyah diri kita, mensucikan, menterapi jiwa kita agar tidak terjangkiti virus yang lebih parah dari corona. Kalau corona hanya membuat kita wafat, meninggal dunia, ya. Tapi kalau virus tazkiyatun nafs ini kita tinggalkan, terjangkiti penyakit-penyakit yang berbahaya seperti sombong dan sebagainya, hasad, iri, dengki. Ini kata Nabi SAW, salah satu hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga siapa dalam hatinya terdapat virus. Ya, virus itu kan partikel yang kecil, dalam hatinya ada kesombongan. Wal'azubillah. Dan ini kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Mudah-mudahan kehadiran kita di Ruqyah Fest insyaallah akan membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan tentunya insyaallah kita terus ya berusaha, berikhtiar untuk membersihkan jiwa kita. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Waktunya saya tadi tanggal Insyaallah Ruqyah Fest ini akan kita laksanakan tanggal 5 dan 6 Desember 2020 bertempat di Ballroom ya Edelweiss di Universitas Fajar Makassar. Masya Allah. Insyaallah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan rencana Ustaz. Amin amin insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah akhirnya sampai juga lah kita di penghujung program ngobrol perkuatan iman atau ngopi pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Kepada Ustadz Ikhwan Jupri hafizahullah, kami mengucapkan syukron wa jazakallahu khairan atas kehadiran Ustadz di studio. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memberkahi ilmu beliau. Amin. Kemudian kepada pemirsa Iqbal Jalil Channel, tetap saksikan ragam program-program dari Iqbal Jalil Channel dan jangan lupa untuk subscribe. Marilah kita tutup taklim subuh rutin kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iqbal Jalil Channel, inspirasi tanpa menggurui.